Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya M. Zamrojal Mursyid, SPD ME. Saya dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu mata kuliah pemasaran jasa. Mata kuliah pemasaran jasa yang memiliki kode EKB 61201114 adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil program studi manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran jasa, yaitu mata kuliah pemasaran jasa membahas tentang strategi dan konsep khusus dalam memasarkan layanan yang bersifat tidak terwujud, meliputi pemahaman produk jasa, perilaku konsumen, kualitas layanan, serta pengelolaan lingkungan dan operasional jasa. Mahasiswa akan mempelajari bauran pemasaran dalam konteks jasa, segmentasi, targeting, positioning, penempatan harga, komunikasi pemasaran terintegrasi, serta pentingnya membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di industri jasa. Perkuliahan pemasaran jasa dilakukan secara tatap muka atau secara offline di dalam kelas melalui beberapa metode seperti yang pertama, metode ceramah, yang kedua, diskusi atau tanya jawab, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, presentasi kelompok atau pribadi, yang kelima, simulasi strategi pemasaran jasa yang dimuat dalam project based learning. Untuk capai pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. CPL kedua, mahasiswa mampu menciptakan peluang bisnis yang prospektif dalam upaya kemandirian ekonomi di berbagai bidang. CPL ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPL keempat, mampu membuat strategi pemasaran secara komprehensif dalam rangka peningkatan profitabilitas perusahaan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan dinamika pemasaran jasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bauran pemasaran jasa dan implementasinya dalam praktik bisnis jasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menilai kualitas layanan dan nilai pelanggan serta mengembangkan strategi kepuasan dan loyalitas. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji perilaku konsumen, lingkungan pasar jasa. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi pemasaran jasa dan penetapan harga yang sesuai. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun rencana pemasaran jasa berbasis inovasi
dan manajemen hubungan pelanggan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada akun Siakat Cloud masing-masing. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel. Serta terdapat beberapa book chapter yang saya secara pribadi tulis bersama teman-teman. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran jasa ini meliputi yang pertama, konsep pemasaran jasa, yang kedua, produk jasa, yang ketiga, pengelolaan pemasaran jasa, yang keempat, kualitas jasa dan nilai pelanggan, kelima, perilaku konsumen dalam konteks jasa, keenam, analisa lingkungan pemasaran, ketujuh, bauran pemasaran jasa, kedelapan, segmentasi, targeting, and positioning pasar jasa, kesembilan, strategi pemasaran jasa dan peran pemasaran jasa, kesepuluh, penetapan harga jasa, 11, komunikasi pemasaran jasa terintegrasi, 12, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penilaian pada mata kuliah pemasaran jasa mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, tugas yang terdiri dari proyek pemasaran jasa berbasis inovasi, presentasi kelompok ataupun individu yang diberi poin 40%. Yang kedua, ujian tengah semester dengan poin 30%. Yang ketiga, ujian akhir semester yaitu 30%. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang cukup dinamis, khususnya pada pemasaran jasa. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video proses pembelajaran pada mata kuliah pemasaran jasa pada pertemuan ke-9 dengan pembahasan bauran pemasaran jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Sudah pada sarapan belum? Belum. Sama ya. Oke, baik. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah pemasaran jasa, yang mana kita hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, kaitannya dengan kriteria atau semacam perhitungan bagaimana seseorang konsumen mengambil keputusannya dalam konsumsi jasa. Karena memang jasa dan produk ketika mengonsumsinya ada perbedaan yang cukup signifikan, itu dasarnya. Sehingga nanti Anda harus bisa melihat atau mengidentifikasi kaitannya dengan apa poin-poin yang menjadi pertimbangan seseorang mengambil keputusan dari aspek elemen-elemen bauran pemasaran. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sini. Selesai. Oke. Untuk memulai, kita lakukan absensi terlebih dahulu. Anda bisa melakukan absensi melalui Siakat Cloud di mobile masing-masing. Oke. Jika sudah, kita lanjut pada materi yang akan kita bahas. Materi sebelumnya kita sudah bicara tentang apa yang disebut pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini konteksnya adalah jasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang elemen-elemen atau bahasa lainnya adalah variabel-variabel yang membuat konsumen itu bisa memilih atau
mengambil keputusan kaitannya dengan pengambilan pembelian barang atau jasa itu, yang disebut dengan istilah bauran pemasaran. Bauran pemasaran bahasa lainnya adalah marketing links. Nah, jadi kalau bauran pemasaran ada dua jenis. Bauran pemasaran barang atau produk yang bentuknya barang, dan produk yang bentuknya service atau jasa. Oke? Jadi kita bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran, ya, khususnya pada jasa, adalah kumpulan elemen atau variabel kaitannya dengan strategi pemasaran yang dirancang untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan jasa, serta membangun hubungan yang kuat dengan jasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terciptanya yang namanya loyalitas. Loyalitas atau bahasa sederhananya adalah apa? Kesetiaan. Oke, kesetiaan pelanggan. Sehingga kalau pelanggan setia, dia tidak akan beli mana-mana. Ke toko itu terus, ke perusahaan itu terus. Nah, target dari bauran pemasaran adalah terciptanya keputusan pembelian serta kepuasan pelanggan. Bahkan kalau bisa loyalitas. Tapi karena jasa yang berbeda, apa dasarnya berbeda? Dasarnya adalah pertama, karakteristik dari produk itu sendiri. Pertama, tidak berwujud. Ada yang pernah melihat bentuk jasa? Ya, ada yang pernah melihat bentuk jasa? Kalau pernah itu seperti apa ya? Nggak tahu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat disimpan. Bisa nggak disimpan? Kalau kita sudah beli produk dari jasa, misal kita beli tiket dari Balikpapan ke Surabaya, pesawatnya, bisa nggak? Kalau tanggal itu tanggal 10, kita berangkat tanggal 20. Itu jasa. Yang ketiga, ini yang sangat membedakan sebetulnya. Diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Diproduksi dan dikonsumsi secara bersama. Maksudnya gimana Bang? Apa yang diproduksi? Servisnya. Misal tadi saya ucapkan potong rambut. Potong rambut itu adalah bentuk produk atau pewarnaan rambut. Itu produk yang kita beli. Tapi dari satu sisi itu kita konsumsi bersama dengan itu diciptakan. Tapi kalau kita bicara tentang jasa, itu sedikit berbeda. Pertama, produk dari jasa itu berkaitan dengan servisnya, karena tidak bisa dipisah. Kalau potong rambut, maka nanti ada beberapa kriteria produk. Misal, potong fade itu beda dengan potong botak. Ayo, harganya beda, kenapa? Tergantung tingkat kesulitan. Kemudian tempatnya, bisa ada tempat, bisa tidak. Misal bimbel itu nggak harus di suatu tempat, bisa juga pakai Zoom, betul kan? Dan seterusnya melalui tadi. Kemudian promosinya jelas beda. Kalau promosi untuk di jasa, dia harus langsung menunjukkan bahwa dia menikmati servis dan produk yang sama. Misal di sini ada yang mahasiswa yang matematika datang ke apa namanya? Klinik skincare. Perhatikan kalau di TikTok, video segala macam, apa yang dilakukan? Di-spill produknya, berapa harganya, lalu treatmentnya bagaimana keramahan dari pelayanannya. Lanjut, people. Siapa ini? Orang yang memproduksi atau menservis kita. Kalau bagian shop berarti harus jago di ngomong. Pernah ikut pelatihan, nggak sembarangan. Tahu tekniknya, tahu dan seterusnya. Dari cara dia megang gunting dan cara dia megang rambut aja dia tahu. Kemudian proses ini maksudnya apa? Alur kerja atau prosedur atau mekanisme memberikan jasa.
Misal, ketika kita ingin membeli jasa, maka ada alurnya. Kita ingin potong rambut, apakah datang langsung, atau walk-in dulu, atau bagaimana? Setelah datang, apa yang dilakukan pertama? Bertanya dulu atau langsung potong saja? Nah, ditanya kan, mau model apa ini bang? Ya? Enggak mau warna apa ini Neng? Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence. Apa itu bukti fisik? Contoh, ketika kita masuk ke sebuah tempat jasa, di situ kita akan menemukan semacam suasana atau perabotan-perabotan yang ada di tempat itu. Pintunya enak digeser nggak? Enak dibuka nggak? Atau ketika dibuka bunyinya Kemudian untuk menunggu disediakan tempat duduk yang nyaman kan? Anak muda saat ini bicaranya adalah tempat-tempat yang instagramable itu menjadi gaya tarik tersendiri. Nah, instagramable bagi anak zaman sekarang itu bentuk dari physical evidence dari bangunan pemasaran. Ini contoh dari identifikasi atau semacam analisis dari bangunan pemasaran. Pertama, kita masuk ke contoh usaha jasanya. Apa itu usaha jasa transportasi? Pernah naik transportasi? Ayo, travel. Apa ya? Pernah Gojek? Nah, Gojek itu adalah salah satu produk jasa. Apakah ada beli masnya? Apakah ada beli motor masnya? Nah, yang dibayar adalah jasa pengantar. Di sini pertama adalah tiket perjalanan, layanan tambahan seperti hiburan pesawat dan lain-lain. Kalau kita mau balik kapal, naik tanggung, jelas tiketnya, layanannya, kursinya, dan seterusnya. On time, 10% menit ya berangkatnya. Kemudian price, harga itu banyak teknik untuk menetapkan, tetapi dalam hal harga atau tarif dia kebanyakan konsisten. Kemudian place, tempatnya. Kalau Anda ingin membeli tiket untuk transportasi, itu banyak tempatnya. Ada outlet yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya non fisik. Outlet fisik jelas ya, ada tempatnya atau gerai dan seterusnya. Tapi kalau yang non fisik seperti apa? Bisa beli online di Tokopedia, di tiket.com dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah promosi, diskon misal. Ditanya baru pertama kali kan naik transportasi ini, dia baru pertama kali minta nomor HP-nya, kemudian dibuat member dan seterusnya, dapat dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian people, apa itu people? Ada supir, pramugari atau lain-lain, banyak sekali. Tergantung jenis transportasinya. Kalau misalnya kamu transportasi darat dari Samarinda dari Balikpapan, jelas supirnya membawa atau bukan sih? Oke, dan seterusnya. Kemudian proses, apa itu? Kaitannya dengan proses kita melakukan konsumsi. Apakah kita harus check-in dulu atau tidak? Kalau misal check-in bisa nggak dicek-inkan secara online? Kalau media jasa saat ini banyak sekali. Kita naik pesawat bisa check-in, jadi tidak ada alasan untuk terlambat check-in dan seterusnya. Itu salah satu bentuk yang namanya inovasi dalam penelitian jasa. Kemudian selanjutnya adalah physical evidence. Contoh interior kendaraan. Naik taksi gelap sama naik taksi yang bentuknya kargo sama beda. Kalau kita pulang kampung, beda banget. Naik taksi gelap, misal Innova gitu kan, itu jasa juga, tapi kan ada standarnya. Itu kurang di situ. Pernah? Tidak ada lagi. Tapi kalau kita naik yang sifatnya kargo atau bertiket, dia kualitas pelayanannya itu sangat bagus. Karena apa? Tempat duduk kita ada satu, nggak akan bersampingan dengan orang. Ya,
Kemudian yang kedua, mereka punya operasional yang standar operasional. Kemudian semua fasilitas, kalau kita naik anggur, kita diberikan yang namanya selimut, dikasih kue, dikasih air. Itu adalah bagian dari physical village. Ada TV, ada televisi. Belum lagi physical village yang ada di loketnya, atau di tempat pembelian tiket secara offline. Jadi itu gambaran secara sekilas. Jadi kita akan bahas lebih jauh untuk diskusi, atau mungkin Anda nanti akan menafsirkan sendiri, mengidentifikasi sendiri kaitannya dengan beberapa masalah. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya proses semacam apa ya? Proses identifikasi. Identifikasi kaitannya dengan bauran pemasaran yang ada di berbagai usaha jasa. Nah, di sini saya mengambil poin-poin tiga usaha. Yang pertama adalah bisnis dari laundry. Bisnis laundry itu sangat terkenal sebenarnya kan? Di Pramuka itu banyak itu. Analisis bauran pemasarannya apa? Oke? Yang kedua, kita usaha bimbingan ke investor. Misal mau masuk perguruan tinggi negeri atau masuk perguruan tinggi luar negeri, itu bapak bimbel ada. Yang ketiga, itu bisa kita ambil bagian sebenarnya karena kita banyak lagi. Oke, kita analisis, identifikasi. Nah, setelah nanti Anda menemukan, maka selanjutnya kita akan minta mahasiswa yang sudah bisa untuk menjelaskan hasil identifikasi. Nggak harus semua, karena memang butuh adaptasi. Oke, jadi mungkin satu yang berminat, yang bersedia, yang pede, maju. Baik, sampai mau mengutarakan hasil identifikasinya, silakan. Namanya? Siti Maulina, panggilannya Tom. Maulina, baik. Dari usaha apa Maulina? Dari laundry, Pak. Laundry, oke. Bisa tolong dijelaskan? Mau berdiri? Oh, silakan. Baik, di sini saya mengidentifikasikan usaha laundry yang dimana elemen 7P-nya sudah disebutkan Bapak tadi. Yang pertama itu produknya karena dia perusahaan jasa, itu jasa mencuci, menyetrika pakaian, layanan ekspres, layanan antar jemput, dan laundry sepatu, cuci karpet, dan dry cleaning. Selanjutnya untuk price atau harganya, di sini menetapkan harga per kilo atau per item, yang dimana bisa disesuaikan dengan jenis layanannya seperti reguler, ekspres, dan satuan. Kemudian ada diskon untuk pelanggan yang loyal dan langganan bulanan. Selanjutnya yaitu place atau tempat, yang dimana lokasinya itu nggak harus sih, tapi lebih baik strategis di dekat kos, perumahan, atau kampus, dan juga melalui aplikasi pemesanan online. Kemudian promotion, yang dimana diskon pembukaan, lalu ada voucher cuci gratis setelah sekian kali mencuci, seperti biasanya tuh 5 kali atau 8 kali mencuci pasti dapat 1 kali gratis, seperti itu. Kemudian people atau orangnya, yaitu ada operator laundry, kasir, kurir antar jemput. Mereka itu harus lama, teliti, dan juga cepat. Dan selanjutnya yaitu proses ini terstandar, yaitu pencatatan, penandaan pakaian, pencucian dan pengeringan, serta penyetrikaan dan pengepakan. Itu bisa aja training online. Dan selanjutnya yang terakhir itu physical evidence, yaitu ruang tunggu yang bersih, nota profesional, kemasan yang rapi dan berlabel, seragam karyawan, dan logo laundry pada plastik kemasan. Oh, cukup detail. Saya akan pemasaran kayaknya. Baik, kita sudah tahu banyak sekali bentuk jasa. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan banyak modal, kita bisa menggunakan jasa periklanan. Nanti bisa menjadi content creator. Jasa juga.
Jadi banyak sekali jasa. Nah, jasa-jasa itu selanjutnya bisa Anda identifikasi, bisa Anda analisis, bisa Anda jabarkan kaitannya dengan apa elemen yang paling penting di situ. Khususnya marketing mix 7P dalam pemasaran jasa. Oke, baik. Mungkin itu saja materi hari ini. Selanjutnya saya ingin mendapatkan penguatan atas hasil dari materi hari ini. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Dari materi hari ini, setelah saya mengikuti pembelajaran tentang strategi pemasaran jasa, kesimpulan bahwa dari strategi pemasaran jasa tidak hanya mengandalkan produk dan promosi semata, tetapi juga memerlukan perhatian pada unsur manusia, proses layanan, dan bukti-bukti yang mempengaruhi pengalaman konsumen secara keseluruhan. Dengan menerapkan ketujuh elemen bauran ini secara terpadu dan konsisten, perusahaan jasa dapat menciptakan nilai tambah, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara keseluruhan. Good. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Itu saja hari ini. Minggu depan kalau kita berjumpa kembali, kita akan membahas tentang yang namanya segmentasi pasar, targeting and positioning dari pemasaran jasa. Kalau kita ingin bangun usaha, kita harus punya yang namanya segmentasi pasar, target pasar, dan seterusnya. Oke, kita bahas minggu depan. Jangan lupa materi-materi itu bisa di-download di Sherlock melalui akun kalian masing-masing, ada RPS dan seterusnya. Dan satu lagi, Anda bisa menggunakan MyBook, buku saya. Ada juga satu adalah perilaku konsumen, judulnya. Yang kedua adalah marketing 4.0, teknologi untuk kualitas. Di situ dijelaskan kaitannya berbagai hal tentang manajemen pemasaran, baik jasa atau produk, tapi lebih fokusnya ke jasa. Nah, di situ juga ada subbab atau bagian tersendiri kaitannya tentang yang namanya ini, bagaimana cara membangun loyalitas melalui hubungan yang intens, maksudnya hubungan yang bersistem. Seperti Anda pernah mendapat informasi melalui WA untuk proses belanja atau poin tertentu, kemudian dapat email, ucapan ulang tahun dan seterusnya. Itu bentuk dari menjalin hubungan dengan pelanggan, supaya pelanggan ini merasa diperhatikan dan seterusnya. Yang tujuannya adalah bagaimana si pelanggan bisa menjadi konsumen yang loyal. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya sama-sama. Sekian video proses pembelajaran dalam mata kuliah pemasaran jasa pada program studi manajemen konsentrasi pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.